Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hada Arkanda dari Mas Blogger. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu kerja freelancer atau sering juga disebut part-time. Bagi teman-teman yang baru berkecimpung di dunia freelance atau part-time di online itu, dan teman-teman suka konten seperti ini, teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang kerja online. Baik, sebelumnya saya akan kali ini materinya adalah mengenai apa itu definisi freelancer. Saya akan membahasnya, jadi ini untuk pengenalannya. Freelancer itu terbentuk dari kata freelance, berasal dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti pekerja lepas. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang novelis sejarah berkebangsaan Inggris bernama Sir Walter Scott dalam novelnya yang berjudul Ivanhoe untuk menggambarkan seorang tentara bayaran pada abad pertengahan atau metafora untuk sebuah tombak yang bebas. Dengan demikian, seorang pekerja lepas atau freelancer tidak terikat dengan pemberi kerja. Lebih tepatnya, freelancer merupakan mitra yang bekerja berdasarkan order, pesanan, atau proyek tertentu. Berdasarkan keterikatannya, freelancer dapat menerima order pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja selama pekerjaan-pekerjaan yang diberikan tersebut bisa diselesaikan dengan baik sesuai tingkat kepuasan pelanggan. Biasanya, seseorang yang bekerja secara freelance mendapatkan bayaran setelah dia menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan, sesuai permintaan atau keperluan si pemberi kerja. Namun, sistem pembayaran tersebut tergantung dari perjanjian atau kesepakatan dengan pemberi kerjanya sebelum pekerjaan dimulai. Untuk proyek besar, biasanya pembayaran dilakukan secara bertahap. Biasanya ini disebut dengan, kalau di Upwork namanya milestone, itu sesuai dengan persentase kemajuan hasil pekerjaan yang diperlihatkan atau diserahkan kepada pemberi kerja. Penetapan harga proyek atau bayaran seorang freelancer tergantung dari hasil negosiasi dan kesepakatan antara kedua pihak. Misalnya, kalau di Upwork itu ada dua jenis proyek yang berdasarkan tipe fixed price dan atau berdasarkan sistem hourly atau jam kerja. Penawaran harga, baik harga per jam maupun harga borongan, diajukan sebagai proposal oleh freelancer. Setelah mempelajari dan menganalisis keperluan pekerjaannya, serta membuat estimasi dan rencana kerja dalam kerangka waktu pengerjaan, dari awal hingga pekerjaan yang diberikan tersebut selesai. Jika pemberi kerja menyetujui proposal tersebut dan perjanjian kerja atas kesepakatan telah dibuat, freelancer bisa segera memulai pekerjaannya. Sementara itu, harga per jam atau harga per jam ini yang sistem hourly kalau di Upwork. Terus harga borongan atau fixed price maupun namanya pengerjaan proyek bagi seorang freelancer tergantung dari jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan pengalaman, serta cakupan pekerjanya. Misalnya, untuk sebuah pekerjaan mendesain logo bisa disepakati hanya dengan harga Rp500.000 atau bahkan mencapai Rp2.000.000. Contoh lain dalam sebuah penerjemahan, hanya ini kalau teman-teman bergerak di bidang translator, misalnya dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia ke Inggris. Seorang freelancer yang sudah ahli dalam mengejarkan 10 lembar artikel dalam waktu 2 jam. Tapi untuk freelancer pemula dapat memakan waktu pengerjaan selama 10 jam. Dalam hal ini tentunya harga per jam kedua freelancer tersebut jauh berbeda. Freelancer ahli biasa memiliki tarif hingga 50 USD per jam. Sedangkan freelancer yang kaliannya rata-rata atau pemula hanya bisa masang tarif 2-10 USD per jam.
Untuk selanjutnya lebih detail mengenai perhitungan penawaran harga atau bayaran jasa freelancer itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman untuk mengeceknya di atas ini teman-teman. Nah, itu adalah definisi freelancer. Sekarang saya akan menunjukkan situs-situs mana saja yang bisa digunakan untuk acuan untuk belajar freelancing. Pertama itu tentu saja Upwork. Saya sudah banyak membahas tentang Upwork ini, jadi bagi teman-teman ingin mengetahui tutorial seputar Upwork itu silakan cek di playlist saya di yang cara kerja freelancer. Terus ada lagi selain kerja seperti Upwork ini, ada lagi yang kita bekerja misalnya sebagai suka fotografi, membuat vektor, itu bisa di sini sebagai teman-teman sebagai stok. Jadi stok ini kita misalnya mengambil foto lalu kita upload ke situs ini. Nanti kalau misalnya ada pembeli yang suka dan membeli foto kita, maka kita akan mendapatkan penghasilan dari situs ini. Nah, situs ini digolongkan ke dalam microstock. Jadi ke depan saya akan membuat tutorial seperti ini. Nanti saya cantumkan linknya itu di link bawah. Jadi situs-situs ini kalau teman-teman bisa membuat vektor, silakan upload ke sini. Dan seperti misalnya logo atau banner atau template atau plugin itu bisa upload ke sini teman-teman. Atau juga bisa juga buat ilustrasi. Nah, kalau saya sih bidangnya ini teman-teman, vektor sama icon. Jadi saya mengupload icon buatan saya ke situs ini. Lalu juga kalau teman-teman sering membuat ada kamera yang bagus, itu bisa belajar membuat footage dan lumayan besar bayarannya dari situs ini. Dan juga kalau teman-teman bisa membuat musik, itu musik teman-teman juga bisa dijual di situs ini. Ini salah satu situs yang saya rekomendasi karena saya juga udah menghasilkan di situs ini, dan saya akan cantumkan link pendaftarannya tuh di link deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu situs ini teman-teman, Adobe Stock. Sama seperti ini, Shutterstock. Seperti kita ketahui, software desain nomor satu yaitu seperti Illustrator maupun software edit foto yaitu seperti Adobe Photoshop itu mengeling ke sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman, tentu saja teman-teman harus memakai software ori ya, software original. Jadi dia stok Adobe ini menyediakan sama persis seperti di ini di Shutterstock, cuman dia lebih spesifik langsung terhubung ke sini. Jadi teman-teman butuh membuat akunnya dahulu. Dan kalau teman-teman punya software saya bilang tadi, Illustrator atau Photoshop, itu langsung terhubung ke sini teman-teman. Ini juga salah satu rekomendasi situs Microstock yang saya rekomendasi. Jadi kalau teman-teman punya foto atau icon atau vektor, jangan upload ke hanya satu foto gitu teman-teman. Jadi upload juga ke situs lain, itu boleh. Asalkan teman-teman memilih sebagai kontributor non-eksklusif. Non-eksklusif itu artinya foto teman-teman sama, misalnya foto ini karena non-eksklusif bisa juga dimasukkan ke sini teman-teman. Atau vektor juga bisa. Nah, yang ini upload juga ke sini misalnya ke Shutterstock. Terus yang ketiga, ini untuk pendaftaran link Adobe Stock juga saya cantumkan di linknya. Untuk yang ketiga juga Dreamtime. Dreamtime ini sama cara kerjanya dengan Adobe Stock dan Shutterstock. Jadi bisa dilihat kalau teman-teman punya banyak foto,
jangan upload hanya di sini saja, Shutterstock ataupun di Adobe Stock, tapi upload juga ke sini teman-teman, yaitu ke Dreamtime. Untuk link pendaftarannya itu saya juga cantumkan itu di link deskripsinya teman-teman, jadi supaya teman-teman bisa juga membuat akun kontributor di situs ini. Kemudian salah satu situs yang terbesar juga untuk stok selain dari ini Shutterstock, Adobe Stock, kemudian Dreamtime, ini Itstock atau Getty Image. Nah, jadi istockfoto.com ini sebagai tempat untuk menampilkan semua portofolio kita. Ini sama persis dengan ini sebelumnya, Shutterstock, Adobe Stock, Dreamtime ataupun ini istockfoto. Namun kita kalau menguploadnya itu berbeda linknya, itu kita di Getty Image, esp.gettyimage.com untuk sebagai kontributornya. Nah, jadi bisa dibayangkan hanya dengan misalnya teman-teman ada 1000 foto, kemudian teman-teman masukkan ke situs ini, misalnya Getty Image. Nah, seperti ini. Tuh, 2, 3, 4 situs. Misalnya nih, anggap aja misalnya earning satu image-nya sama, walaupun tidak sama ya teman-teman, anggapnya sama, misalnya ada 4 situs, kemudian kita ada fotonya sebanyak 10.000, misalnya 10.000 foto atau 10.000 vektor. Nah, dari masing-masing situ anggap aja kita kali yang kecil, paling kecil yaitu misalnya 0,11 misalnya. Jadi setiap yang download vektor kita atau foto kita itu kita mendapatkan 0, ini kali 0,11 misalnya. Ini anggap aja ya teman-teman, anggap aja sama semua hitungan ininya, jadi sama dengan segini teman-teman. Kalau kita mendapatkan 10%-nya saja atau 1%-nya saja dah, 1% dari ini berarti kan dibagi 100 per situs, kita dapat segini, lumayan loh teman-teman, $440 dikali misalnya 15.000. Nah, udah dapat segini dari satu situs misalnya 6,6 juta. Jadi kalau hobi teman-teman itu kalau punya kamera misalnya bisa memotret dan memahami fotografi ataupun membuat desain grafis, itu manfaatkan teman-teman. Jadi jangan dibiarkan, dan juga setelah dibuat vektor ataupun fotonya itu jangan dibiarkan hanya mengendap di satu ini saja teman-teman. Jadi sebarkan ke e-stock yang sudah saya sebutkan. Ini juga link pendaftaran e-stocknya nanti saya cantumkan juga di link deskripsinya. Kemudian cara mendapatkan uang online dari yang lainnya itu juga bisa sebagai ini teman-teman, sebagai YouTube. Nah, ini adalah YouTube. Jadi teman-teman tahu kalau teman-teman punya channel yang rame, banyak dikunjungi, misalnya subscribernya sudah banyak, misalnya contoh situs ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, misalnya situs ini, yang kalau kayak gini nih ada iklan actionnya. Nah, kalau subscriber teman-teman udah banyak, itu nanti misalnya udah mencapai 40.000 jam, 4.000 jam kalau nggak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman. Terus 1000 subscriber, ini kan udah 1,4. Teman-teman bisa mengaktifkan monetize iklan, sehingga setiap video yang teman-teman tayangkan itu bisa dipasang iklan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya banyak yang menonton terus melihat iklannya ini, teman-teman bisa mendapatkan income-nya dan bisa di withdraw melalui Google AdSense-nya teman-teman.
Nah, seperti itulah alternatif beberapa pilihan bekerja sebagai freelancer di online, baik itu sebagai freelancer aktif itu di Upwork. Ini freelancer, saya bilang untuk microstock ini seperti Shutterstock, Stock Adobe, Dreamspime, kemudian stock foto itu bersifat pasif. Jadi kita lebih menunggu, jadi teman-teman cukup mengupload saja, nanti kalau ada pembelian mendapatkan earning itu bisa ditarik ke PayPal. Dan juga cara lain yaitu dengan cara ini sebagai YouTuber di YouTube. Dan tentu saja teman-teman harus aktif mengupload video secara rutin supaya subscriber teman-teman dan membuat konten yang menarik naik dan bisa mendapatkan persyaratan yang harus didapatkan agar supaya bisa dipasang Google AdSense. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ingin konten yang seperti ini di masa depan silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika suka klik like dan share, bagikan pada teman-teman kalian yang membutuhkan cara mendapatkan penghasilan dari online. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.